Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa bertatap muka di hari yang mulia ini. Kedua kalinya salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan berkat perjuangan dan pengorbanan beliau sehingga agama ini sampai kepada kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan berapa hal, yaitu yang berkaitan dengan ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Qultu tsumma ai? Kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud melanjutkan pertanyaannya, kemudian apalagi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan birrul walidain, yaitu yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai? Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad fi sabilillah, yaitu yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis ini adalah salat di awal waktunya. Ketika kita bergegas melaksanakan salat di awal waktu, menyegerakan salat, mengambil wudu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu menandakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta atau ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun suka atau cinta bertemu dengan dirinya. Namun barang siapa yang benci atau tidak mau berjumpa dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun benci atau tidak mau berjumpa dengan dirinya. Jadi salat ini adalah pembeda antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang waktu salat, maka beliau bergembira dengan wajah yang sangat gembira. Kenapa? Karena pada saat itu ada perjumpaan seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kepada kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dalam sebuah hadis, ada seorang lelaki yang minta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang melawan orang-orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki kedua orang tua? Maka laki-laki itu menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, maka kembalilah dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah yaitu jihad fi sabilillah. Ulama mengatakan jihad itu bukan saja berperang melawan orang-orang kafir,
Tetapi jihad itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah termasuk jihad fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia kembali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas menafsirkan beberapa derajat ini adalah 700 derajat. Dan sedangkan jarak satu derajat dengan derajat berikutnya itu adalah 500 tahun perjalanan. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala begitu mulia derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga 3 amalan tersebut bisa kita laksanakan secara istiqamah. Maka dengan sebab 3 amalan ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.